Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Emil Sarah Minadra, Hayatul Novita, dan Marliani Fatima Luo akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja pada mata kuliah penilaian autentik. Lanjut. Nah, penilaian dalam dunia pendidikan merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi informasi hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan pendidikan. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang menuntut peserta didik mempraktekkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke berbagai konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, penilaian kinerja ini atau yang sering disebut dengan penilaian autentik merupakan teknik penilaian yang multidimensional yang dapat dilakukan dengan penilaian tertulis, penilaian pembuatan, dan berupa penugasan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari penilaian kinerja. Nah, prinsipnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran, mencerminkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan masalah di dunia sekolah. Kemudian menggunakan berbagai metode dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Lalu bersifat holistik, yaitu mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian dan prinsipnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Marliani Fatima Luo. Kepada Marliani, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan membahas setelah kita mengetahui apa itu penilaian daripada kinerja, sekarang kita harus tahu apa itu penggunaan dari penilaian kinerja itu sendiri, khususnya dulu dalam proses pembelajaran biologi. Nah, pada penilaian kinerja, dia itu memiliki dua karakteristik yang mendasar, di mana pertama itu adalah mempraktikkan kemampuan, di mana kemampuan ini adalah dalam bentuk membuat produk. Itu dalam membuat produk itu otomatis ada beberapa prosesnya ataupun terlibat dalam suatu aktivitas. Kemudian yang keduanya itu adalah menghasilkan produk dari tugas kinerja yang diminta. Artinya di sini dalam menilai suatu kinerja, otomatis ada prosesnya dan ada hasilnya yang akan dinilai. Kemudian, berdasarkan tadi pada kedua karakteristik dasar tadi, penilaian kinerja ini dapat menilai prosesnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, itu ada menilai proses, kemudian setelah menilai proses, baru kita nilai produknya. Atau bisa juga keduanya kita nilai, baik itu proses dan produk. Artinya di sini, kalau menilai suatu penilaian kinerja, tergantung bagaimana tujuan kita. Apakah kita hanya menilai suatu proses saja atau produk, atau bisa keduanya, itu antara proses dan produk. Kemudian, dalam menentukan penilaian kinerja yang tepat, itu tergantung kepada karakteristik materi yang dinilai. Seperti yang saya katakan tadi, kalau memang ini yang kita nilai hanya prosesnya, maka prosesnya saja yang kita nilai. Lanjut. Kemudian dalam suatu menentukan kriteria penilaian, otomatis ada beberapa hal kriteria yang perlu ada dalam suatu penilaian tersebut. Pertama, itu harus representatif atau dapat diregeneralisasikan. Yang artinya, itu hendaknya dapat memberikan informasi yang memadai mengenai kompetensi yang akan dinilai. Artinya, informasi yang disampaikan itu atau yang dinilai itu harus benar-benar memadai semua kompetensi yang dinilai tersebut. Kemudian dia harus otentik, artinya tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik itu merefleksikan kehidupan nyata. Artinya
kinerja yang dinilai kepada peserta didik itu harus benar-benar di kehidupan peserta didik itu sendiri, dalam pun pokoknya sosial yang berkaitan dengan kehidupan peserta itu sendiri. Kemudian kriteria selanjutnya itu adalah harus dia multi domain, artinya tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik itu mengukur lebih dari satu aspek. Artinya di sini lebih dari satu aspek, tidak hanya kemampuan dalam misalnya melakukan sesuatu, tetapi harus juga dalam hal menghasilkan sesuatu misalnya. Kemudian dia itu harus dapat diajarkan. Artinya di sini tugas kinerja yang diberikan berkaitan dengan materi yang diajarkan pendidik, memberikan umpan balik sehingga terhadapan hasil pekerjaan peserta didik. Artinya di sini itu dapat diajarkan, misalnya melakukan suatu praktikum. Misalnya kan salah satu penilaian kinerja kan adalah dalam sekolah itu adalah istilahnya berpraktikum misalnya. Nah, misalnya kita ambil praktikum ekoenzim misalnya kan, otomatis di ekoenzim itu kan menggunakan unsur-unsur kayak bahan-bahan alami, misalnya sayur-sayuran dan lain sebagainya. Otomatis tujuan juga daripada praktikum ini kan salah satunya untuk memanfaatkan limbah-limbah ya kan, limbah-limbah dapur misalnya yang tidak digunakan. Nah, berarti yang berkaitan di pembelajaran misalnya itu tentang perubahan lingkungan misalnya. Kemudian apalagi misalnya bioteknologi dan sejenisnya kan, dari hasil nanti praktikum misalnya kita nilai suatu produk kan, otomatis kalau kita nilai produk misalnya ekoenzim manfaatnya buat apa, misalnya hand sanitizer itu kan termasuk dalam materi bioteknologi juga di kelas 3. Kemudian dia itu harus adil, artinya tugas yang diberikan tidak menguntungkan kelompok tertentu, artinya dia harus adil, bukan hanya menguntungkan beberapa kelompok misalnya kan, kalau dalam suatu pembelajaran pasti ada hal-hal kemampuan siswa kan, ada itu kan siswa yang mampu dan siswa yang tidak mampu, artinya di sini kita harus adil, kriteria yang kita kasih ini harus mampu digunakan oleh kedua kelompok tersebut. Kemudian dia harus visible atau fleksibel, di mana tugas yang diberikan itu dapat dilaksanakan. Artinya itu harus mempertimbangkan faktor biaya, tempat, dan waktu. Jelas seperti yang saya katakan tadi, harus dipertimbangkan antara keduanya, karena kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Kemudian dia juga harus dapat diskor, artinya tugas yang diberikan itu dapat diskor dengan akurat dan reliable, dengan penggunaan pedoman penskoran atau rubrik. Ada nanti istilahnya itu setelah kita tentukan kriterianya, baru kita buat rubriknya, gitu. Baru setelah nanti itu baru kita buat skornya. Misalnya kan, kalau dalam berpraktikum ekoenzim misalnya kan, siswa membawa misalnya kan tentang kelengkapan bahan. Pertama ada siswa membawa semua perlengkapan, maka perlengkapan dan sesuai tujuan praktikum, maka kita harus beri dia skor 4 misalnya. Seperti itu yang dimaksud dengan harus dapat diskor. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya, Marliani Fatima Luo. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan dari rekan saya, Hayatul Novita. Kepada Hayatul Novita, disilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi tentang langkah-langkah membuat instrumen penilaian kerja. Di mana langkah-langkah dalam membuat instrumen penilaian kerja ini, yang pertama ada menentukan indikator kinerja yang akan dicapai oleh siswa. Yang kedua, memilih fokus kepada asesmen atau penilaian proses, produk, dan atau proses dan produknya. Yang selanjutnya memilih tingkat realisme yang sesuai dengan menentukan seberapa besar tingkat keterkaitan antara kinerja atau penilaian yang kita lakukan dengan indikator yang ada pada materi kita. Lalu menentukan rubrik dan indikator dari tingkat kompetisi yang akan dinilai. Nah, setelah kita menentukan tingkat keterkaitannya, lalu kita akan membuat rubrik dan indikator dari KD yang ada yang akan kita nilai. Next.
Selanjutnya, memberikan informasi kepada peserta didik mengenai kinerja yang harus dilakukan. Nah, dalam penilaian kinerja ini, kita akan memberikan informasi kepada peserta didik atau apakah yang kita nilai proses atau kinerjanya. Lalu yang keenam, peserta didik diberikan waktu dalam menyelesaikan tugas. Nah, dalam pemberian penilaian ini ada kita berikan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas yang kita berikan. Contohnya berapa waktu yang kita berikan, misalnya 1 hari, 2 hari, atau seminggu, itu tergantung produk yang kita berikan kepada peserta didik. Lalu selanjutnya guru harus mengamati peserta didik. Dalam melakukan penilaian kinerja ini, pada saat melakukan pengerjaan, kita harus menilai bagaimana kinerja peserta didik dalam melakukan produk atau proses yang kita suruh atau yang kita nilai tersebut. Lalu yang ke-8, hasil dari kinerja peserta didik dicocokkan dengan standar kriteria yang telah disusun. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke. Terima kasih kepada rekan saya, Hayatul Novita. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4, tentang penilaian kinerja. Jikalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.